berapa mililiter larutan NaOH 0,1 molar dan larutan CH3COOH 0,1 molar juga masing-masing diperlukan untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH 5. Kalau kita tulis diketahuinya dulu, berarti NaOH ini merupakan basa kuat. BK basa kuat di mana molaritasnya sebesar 0,1 molar. Lalu ada larutan CH3COOH, di sini asam lemah ya. Al kita singkat, molaritasnya juga sama 0,1 molar. Lalu penyangganya itu nanti diperlukan 120 mili. Jadi volume total untuk larutan penyangga nanti adalah 120 ml. Nah, di sini pH-nya adalah 5 untuk Ka 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, sekarang kita permisalkan. Nanti misalnya ini totalnya kan volumenya 120. Jadi nanti NaOH berapa untuk basa kuatnya dan CH3COOH atau asam lemahnya tuh volumenya berapa. Seperti itu. Itu adalah yang ditanya. Volume NaOH dan volume CH3COOH seperti ini. Nah, misalkan kalau kita NaOH itu memiliki volume X, volumenya B aja ya, kita sebutnya basa kuat itu VB, sama dengan kita simbolkan dengan X. Maka kalau volume asam lemah dari CH3COOH kita simbolkan dengan VA. Karena totalnya tadi 120 udah kepake X, maka sisanya adalah si volume asam lemah sebesar 120 dikurang X. Ini kita buat seperti ini ya. Nah, setelah itu kita mau buat dulu reaksi dari CH3COOH ditambah dengan NaOH-nya ya. Sekarang kita buat di sini ketika ini jawabnya ya. CH3COOH ketika ditambah NaOH maka akan jadi garam dari CH3COONA. Ini Na-nya boleh di belakang atau di depan sama aja. Ditambah H2O. Nah, nanti di sini ada mol mula-mula, reaksi, setimbang. Kita buat seperti ini. Nah, ingat untuk mencari mol itu, misalnya mol basa kuat NaOH berarti kan rumusnya molaritas dikali dengan volume. Sehingga kalau molaritasnya 0,1 kita kalikan dengan X, kita buat di sini. 0,1 dikalikan dengan X sama dengan 0,1X. Seperti itu. Lalu kalau mol asam lemah kita simbolkan dengan Na dari CH3COOH, maka rumusnya sama, molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya 0,1 juga, cuma volumenya itu 120 dikurang X ya. Maka hasilnya 0,1 dikali masuk aja. 0,1 kali 120 jadi 12. Ini kita buat 12. Lalu 0,1 nya kita kalikan ke belakang juga. 0,1 dikali minus X jadi hasilnya minus 0,1X. Ini adalah mol masing-masing. Kenapa kita cari? Karena yang kita tulis di tabel reaksi ini, di mula-mula dan reaksi sisa atau setimbang ini adalah molnya. Mol asam lemah CH3COOH adalah yang ini, 12 dikurang 0,1X. Mol basanya 0,1X, ini garamnya belum terbentuk, atau kalau di sini asam lemah ini adalah basa konjugasinya belum terbentuk, H2O juga belum. Ingat, penyangga itu syaratnya kalau dia di asam lemah dan basa kuat, maka basa kuatnya harus habis. Maka ini ini akan jadi reaksi pembatas.
Jadi ini adalah akan jadi pengurangnya. Jadi minus ya, ini dikurang 0,1x. Kenapa? Kalau pada saat bereaksi ini yang kiri ini sebelum tanda panah akan berkurang, yang kanan akan bertambah. Kita lihat yang di kiri ini. Karena ini patokannya adalah 0,1x punya NaOH, karena koefisiennya 1, di sini 1, 1, 1 dan 1, maka ini sama semua. Kecuali misalnya kalau di sini 2, berarti 2 kalinya. Jadi 0,1 dikali 2. 0,1x dikali 2, jadi misalnya jadi 0,2x. Karena kebetulan satu semua, maka ini kita kurang 0,1x. Produk akan bertambah 0,1x, ini juga 0,1x. Ini kita buat positif karena produk bertambah. Jadi ini adalah produk hasil ya. Ini kita jumlahkan ke bawah. Lalu ini hasilnya adalah 12 dikurang 0,1x dikurang lagi 0,1x. Jadi 12 dikurang 0,1 ya, ini 0,1 juga, jadi 0,2x. Ini habis, ini 0,1x, ini 0,1x. Untuk penyangga ini adalah udah dapat nih, ini adalah mol asam lemah yang setimbang atau sisanya ini adalah mol garam atau basa konjugasi yang sudah keadaan setimbangnya. Ini kita pakai untuk mencari pH. Maka kaitannya dengan tadi pH 5, pH sama dengan 5. Setelah itu dari pH 5 itu kita buat seperti ini. Konsentrasi H+ akan jadi berapa? Nah, karena pH itu rumusnya adalah minus log dari konsentrasi H+ nya, maka kalau pH 5, maka H+ nya adalah 10 pangkat minus 5. Karena ini log 10 ya, cuma nggak ditulis. Cara mudahnya seperti itu. Kalau di sini 6, maka H+ nya 10 minus 6. Kalau di sini adalah 4, maka H+ nya 10 pangkat min 4 ya. Untuk penyangga asam, ini kan penyangganya masuk penyangga asam ya. Kenapa? Karena pH-nya di bawah 7. Kalau di atas 7 ya penyangga basa. Selain itu, di sini juga diketahui Ka, ketetapan asam, sehingga penyangganya juga penyangga asam. Cirinya seperti itu. Nanti kalau diketahui Kb, ketetapan basa, maka itu masuk ke penyangga basa. Oke, setelah H+, kita lanjutkan rumus H+ untuk penyangga asam. Rumusnya adalah Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi mol garamnya atau basa konjugasinya. Ini tinggal kita masukkan aja. Masukin H+ nya tadi nilainya 10 pangkat minus 5. Ka-nya kita lihat di sini, 1 kali 10 pangkat minus 5, kita bisa tulis 10 pangkat minus 5 aja. Sama ya, 1 kali 10 pangkat minus 5, jadi 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya kita masukin yang ini, 12 dikurang 0,2x. 2x, ini kita buat seperti ini. Nah, ini adalah satuannya milimol ya. Ini juga satuannya, ini 0,1x, satuannya juga milimol. Nah, ini kenapa milimol? Karena kita nanti tadi adalah volumenya kan dari mililiter ya, jadi masih milimol. Tapi nggak apa-apa, ini sama ini kan habis ya. Oke, caranya selanjutnya adalah ini pindah ke sini. Jadi kita bagi 10 pangkat minus 5, kita bagi yang di sini 10 pangkat minus 5. Maka sisanya adalah ini 12 dikurang 0,2x per 0,1x. Oke, ini dibagi ini, jadi ini 1 kali silang ya. Ini boleh kita kali silang ke sini ya. 0,1x dikali 1 ya 0,1x. Ini juga dikali ke sini. 1 dikali 12 dikurang 0,2x ya tetap ya. 12 dikurang 0,2x. Oke. Ini tinggal aljabarnya aja. 0,1x ini juga pindah ke ruas kiri ya. 0,1x ditambah ini pindah jadi plus ya, karena pindah ruas. 0,2x sama dengan 12. Jadi 0,1x ditambah 0,2x hasilnya adalah 0,3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 tinggal dibagi aja dengan 3. Kenapa? Ini ada 0,3 angka yang di depan ini. Ya, jadi x-nya sama dengan 12 bagi 0,3 sama aja ini masuk naikin ke atas jadi 120 bagi 3 hasilnya adalah 40 ml.
Nah, maka volume X-nya itu udah dapet. Tadi siapa yang X di sini? Yang disimbolkan dengan X ternyata adalah basa kuat. Ternyata volume basanya yang kita simbolkan dengan X. Jadi volume basanya yang NaOH. Jadi dapat ya. Kita buat di sini. 40 ini adalah volume NaOH. Oke. Karena tadi total volumenya adalah volume 120 ml, maka untuk volume NaOH itu kan tadi 40 ml, sedangkan volume CH3COOH tinggal kita kurangkan aja karena tadi di sini nih. Yang ini ya. Yang ini. Oke, 120 dikurang X. Nah, ini kita kurangin aja, 120 dikurang X. X-nya tadi 40, jadi 120 dikurang 40, jadi dapat 80 ml. Ya, ini adalah jawabannya. Jadi NaOH-nya 40, CH3COOH-nya adalah 80 ml.